Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini, detik ini masih sayang kepada kita semuanya. Sehingga kita masih diberi kesempatan nikmat iman Islam sehat walafiat serta panjang umur. Sehingga dalam waktu yang pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, insyaallah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam pagi hari ini kita menuntut ilmu, dan keduanya meminta kepada Allah, meminta ridhonya agar rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita selalu berharap di yaumul akhir nanti kita bisa duduk seperti ini, bisa berkumpul seperti ini di bawah bendera naungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Bapak Ketua RW 011, Bapak RW Nanang, Hadratul wal Muhtaram, Amir Masjid Ar-Rahman, para guru, para kiai, para ustaz, para orang tua yang hadir di tempat yang mulia ini, wabil khusus berjuang suku Bapak Sutyono, jamaah semuanya, tak lupa pimpinan wilayah, seluruh ketua RT, perumahan Senopati, wabil khusus yang hadir Bapak RT Tony, dan semuanya yang belum bisa hadir, insyaallah kita doakan agar bisa sama-sama hadir di majelis ilmu ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma qada ya wasi'al karam. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma qada ya
macam pasal sakatamu sholati sittun, bermula diamnya sholat itu 6. Jadi sholat bukan hanya rukun yang diatur dalam sholat, bukan hanya bacaannya yang diatur, diamnya pun diatur dalam ilmu ini. Apa itu diamnya sholat? Di sini diterangkan as-sholat di situ yaitu ada 6. Baina takbiratul ihram wa ta'ayil ibtidah. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa ibtidah. Jadi diamnya sholat itu diatur. Terus kalau misalnya saya nggak melaksanakan diamnya sholat seperti apa Ustaz? Boleh, tapi ini diatur dalam pelaksanaan kita sholat agar sholat kita lebih yakin, mencapai tingkat khusyuk walaupun dari 100% dapat 60 atau 50% atau 70%, kita ikutin apa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang pertama yaitu diamnya waktu sholat, waktu sembahyang itu pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Gimana sih waktu takbiratul ihram dan doa iftitah? Di pada waktu kita sholat, kita selalu baca sunnahnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita sholat, kita disunahkan membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas dan seterusnya. Berniat sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Di sini disunahkan, dianjurkan harus diam. Jadi setelah Allahu akbar iftitah, Allahu akbar kabira. Setelah kita takbiratul ihram Allahu akbar, diamnya pada waktu sholat itu seperti kita membaca sakta. Sakta dalam ilmu gharib yang ditertuang dalam suratul Yasin ada. Itu berhenti sejenak, minimal cukup mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Jadi diam sejenak. Allahu akbar. Diam sejenak. Jangan langsung walaupun sendiri maupun jadi makmum maupun jadi imam itu harus diam. Baru nanti Allahu akbar kabira bisa. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua wa baina du'ail iftitahi wa ta'awud. Dan kedua antara doa iftitah dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang kedua antara doa iftitah dan ta'awud. Jadi setelah kita takbir Allahu akbar, kita diam sejenak, cukup mengucap subhanallah wa la ilaha illallah wa akbar, kita baca iftitah kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ini wajah alladzi barra samawati wal ardi wa muslimin wa muslimin. Misalnya selesai iftitah kita selesai. Yang kedua, habis itu kita membaca sebelum suratul Fatihah dianjurkan, disunnahkan membaca ta'awud.
Ta'awud yang lafadznya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan. Jadi setelah kita persaksian kepada Allah, mahya wa mamati, hidupku, matiku, ibadahku, semuanya aku curahkan kepada Allah. Setelah persaksian dengan doa kita, terus kita meminta doa perlindungan dengan kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Jadi setelah kita selesai, itu pun gak boleh langsung disambung. Itu ada diam sejenak antara doa kita dengan doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua. Terus yang ketiga apa? Wa baina ta'awud wal Fatihah. Dan ketiga antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan suratul Fatihah. Jadi yang ketiga, sebelum kita membaca suratul Fatihah, kita membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam, tapi kan imam gak dijar, jahar, pelan. Nah, sebelum baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya itu jadi imam, kan jahar. Kalau sholat maghrib bisa subuh, kalau zuhur asar dijaharin kaget nanti. Ini imam baru belajar apa gimana? Jadi yang ketiga itu diamnya sholat waktu membaca ta'awud. Setelah membaca ta'awud dan membaca suratul Fatihah, itu diam sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam. Baru imam ataupun makmum bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Yang ketiga, imam pun kalau misalnya imam membaca suratul Fatihah, adabnya nggak boleh duluan makmum. Kalau udah membaca suratul Fatihah sudah selesai, baru walaqallin amin. Misalnya, nah itu baru nanti setelah itu makmum baca suratul Fatihah. Kalau misalnya terawih, gimana Ustaz? Ya udah. Yang penting jangan sampai mendahului imam. Kalau yang dijaharkan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita membaca suratul Fatihah boleh setelah imam, nggak boleh mendahului imam. Misalnya takut kita terlambat membaca suratul Fatihah karena kita pelan bacanya. Seperti itu, kalau yang ditakutkan seperti itu tidak masalah. Jadi setelah imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, misalnya kamu baru ngikutin, tidak apa-apa, boleh. Yang penting poinnya tidak boleh mendahului imam. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar boleh, karena kita tidak tahu. Karena posisi sholat zuhur dan asar itu sir, diam. Jadi imamnya diam, jamaahnya juga diam. Kalau misalnya berbenturan berbarengan, sampainya sama, walat boleh misalnya si imam dan si makmum sama, tidak jadi masalah. Karena itu sifatnya sir yang dibacakan. Tapi yang jahar nggak boleh. Jadi kalau imam baca alhamdulillah, makmum baca alhamdulillah, yang jahar itu nggak boleh. Bersamaan saja nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, itu nggak boleh. Minimal imam duluan. Kalau mau kita takut terlambat baca Al-Fatihah, ya sudah, tidak masalah. Yang penting imam duluan. Itu apalagi salah satu rukunnya sholat yang ada 17, yaitu membaca suratul Fatihah. Itu yang ketiga. Jadi diamnya sholat yang ketiga yaitu antara membaca ta'awud dan membaca suratul Fatihah.
Terus yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin. Dan keempat antara akhir Fatihah dan amin. Setelah imam membaca waladdallin, itu ada di diam. Jadi sunnahnya membaca amin setelah kita diam minimal mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang kebiasaannya sambung-sambung aja kan, ya itu sudah kebiasaan yang enggak benar. Enggak benar kan? Setelah imam baca waladdallin, diam. Diam. Minimal membaca seperti sabda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini sunnahnya nanti setelah kita membaca amin antara imam dengan si jamaah itu berbarengan. Jadi bareng amin, itu yang keempat. Kalau umumnya misalnya waladdallin amin, udah biasa, susah berubahnya. Kita rubah karena kita sudah belajar. Di besok nanti temu maghrib isya subuh yang dijaharkan, yang dikeraskan, kita kasih jeda. Terus itu jamaah yang lain kok kayak itu ya, mungkin kan jamaah yang duluan yang habis waladdallin amin itu belum ngaji. Yang sudah ngaji nanti tolong dibenerin. Jadi setelah imam baca waladdallin, diam sejenak. Karena ini aturan. Aturan kita pakai, nanti kita praktekkan langsung seperti itu. Dan yang paling hebatnya sunnahnya antara imam dan jamaah itu bisa ketemu kalimat amin seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa baina amin was-surah. Dan yang kelima antara amin dan surat pendek. Surat pendek. Jadi antara amin itu pun diam sebentar. Baru si imam ataupun yang jamaah sendiri baru bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Misalnya seperti itu. Jadi antara yang kelima antara amin dengan surat pendek. Terus gimana Kak? Kan saya buru-buru, saya matelat. Pas waktu mau ngejar masih udah gak dapat. Udah tahu-tahu udah baca suratul pendek, itu udah ikutin apa yang imam sudah jalankan. Misalnya kita rakaat pertama atau rakaat kedua kita ketinggalan masbuk, ya sudah ikuti saja. Terus kalau saya terus nggak baca surat iftitah, doa iftitah gimana? Ya nggak masalah, tapi harus berdasarkan udzur yang syar'i, yang dibenarkan. Kalau misalnya terlambatnya sholat, masbuknya sholat, kita terlambat suratul Fatihah, terus tahu-tahu sudah membaca surat pendek, tapi karena ngobrol itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita telat dari rumah jauh, dari RT 10 jauh jalan kaki, terus ini tahu-tahu udah dapat surat pendeknya, habis Fatihah, ya sudah. Takut yang rukunnya nggak dapat, yaitu membaca surat Fatihah, ya sudah, mending kita gugurkan doa iftitah. Langsung kita Allahu Akbar, kita membaca surat Fatihah. Tapi itu harus
uzur yang dibenarkan. Jangan sampai karena santai-santai rokok-rokok tahu-tahu kita memang datangnya telat. Kalau di sini mah ada bapak-bapak seperti itu yang ada bocah ngobrol dulu di tempat duduk, ngobrol dulu di sana, ngobrol di sini, giliran imam udah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini mah bocah baru takbir Allahu akbar di sana, bukan di sini. Di sini mah baik-baik bocahnya, bapaknya ngasih baik-baik. Di sini mah sono masjid sono, sini mah sono. Nanti diajarkan ke anak-anaknya juga seperti itu. Minimal manfaat buat keluarga kita sendiri. Yang terakhir, wa baina surati war ruku', dan keenam, antara surat pendek, membaca surat pendek dan ruku'. Apabila kita setelah membaca surat pendek sebelum ruku itu disunnahkan, dianjurkan sesuai Imam Mazhab Syafi'i untuk berdiam terlebih dahulu. Misalnya kita membaca suratul Fatihah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus diam sebentar, minimal banget kita membaca subhanallah saja. Kalau kita gak cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah karena kepanjangan, minimal subhanallah, udah itu aja. Jadi setelah kita belajar 6 dalam aturan rukunnya waktu diam sembahyang ada 6. Yang pertama itu antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dengan doa ta'awud. Terus yang ketiga antara membaca ta'awud dengan membaca suratul Fatihah. Dan yang keempat yaitu antara akhir Fatihah dengan membaca amin. Terus yang kelima antara amin dan membaca surat pendek, dan yang terakhir yaitu membaca surat pendek dan ruku. Cuma ada. Nah, jadi kita insya Allah setelah belajar ini kita praktekkan. Nanti kita praktekkan akan baru tahu Ustaz, terus gimana ini kalau saya sebelumnya dibenarkan. Benar kalau belum tahu benar. Tapi kalau misalnya sudah tahu dan tidak dijalankan, itu nanti dosa walaupun sunnah karena kita mampu menjalankan, kecuali kita tak mampu. Sudah itu kita ada waktu, terus punya ilmunya, kita dapat ilmunya, kita jalankan seperti itu. Terus gimana? Itu hanya untuk mencapai khusyuan kita. Kalau kita sudah tahu rukun semuanya, tasbihnya dalam suratul Fatihah, waktu sholatnya, sampai diatur diamnya sholat, sampai nanti ada haramnya waktu sholat, sampai nanti ada tumaninah seperti apa, itu kita mencapai khusyuan. Jadi sholat itu gak hanya sekedar praktek gerakan. Yang penting masih udah sholat, udah menjaga kewajiban saya sebagai seorang muslim. Seperti itu. Kita dituntut harus benarkan sholat kita sesuai ajaran. Seperti itu. Jadi insya Allah dengan ini pelan-pelan nanti habis ini juga ada tumaninah, ada berapa dalam sholat, nanti kita sama-sama belajar di sini. Seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah di sini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihapus dosa-dosa kita keluar dari majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dosa kita yang besar kecil yang telah lampau yang akan
dan kami yang tersembunyi maupun yang kelihatan, insyaallah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari majelis ini. Kita berharap juga pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita yang soleh dan solehah, hajat-hajat kita yang belum kesampaian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirul kalam, wallahu a'lam billaahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.